Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana ya, usaha pesawat sederhana dan kerja otot rangka. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pesawat sederhana. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita terlebih dahulu. Ayo berdoa masing-masing di rumah. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk peta konsepnya, di sini ada pesawat sederhana, kemudian ada usaha. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Pesawat sederhana ini terbagi menjadi 3, ada pengungkit, bidang miring, dan katrol. Nah, untuk pengungkit sendiri dibagi menjadi 3 juga. Apa saja? Pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Pengungkit ini biasa juga disebut dengan tuas. Sedangkan untuk katrol itu sendiri juga dibagi menjadi 3. Apa saja? Katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Sekarang kita lihat usaha apa yang akan kita pelajari, gaya dan perpindahan ya. Di bab sebelumnya kita sudah belajar beberapa gaya serta perpindahan, sekarang kita akan lebih lengkap lagi. Untuk selanjutnya, usaha. Apa sih itu usaha? Usaha itu berkaitan erat dengan energi ya. Sedangkan energi itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Kita bisa lihat bahwa di sini ada gambar kuda. Jika kuda yang menarik kereta mengakibatkan kereta berpindah tempat, maka dapat dikatakan kuda melakukan usaha. Mengapa kuda mampu menarik kereta? Nah, tentu dengan kuda memiliki energi ya. Jadi ketika kuda ini memiliki energi ya, dia sudah makan, sudah kuat, dia dapat menarik kereta sehingga disebut dengan usaha. Namun ketika kereta ini tidak bergerak, berarti kuda ini tidak melakukan usaha. Yang selanjutnya hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Usaha ini berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Nah, jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Jadi misal nih, ketika kita mendorong tembok, tembok itu kan tidak bergerak. Sama saja kita tidak melakukan usaha atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu sehingga benda itu tidak berpindah. Berdasarkan pengertian usaha itu sendiri, jika pada sebuah benda bekerja gaya F hingga benda itu berpindah sejauh S, besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Bisa dituliskan seperti ini. W sama dengan F dikali S. Ya, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, S perpindahan dengan satuan meter. Kalian bisa lihat di sini 1 Joule sama dengan 1 Newton dikali 1 meter. Oke, bisa dipahami? Kenapa 1 Newton kali 1 meter? Kalian bisa lihat di sini gaya satuannya Newton, S ya perpindahan satuannya meter. Jadi Joule itu sama saja Newton meter. Selanjutnya ada hubungan antara daya dan usaha. Nah, apa sih hubungannya? Apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Nah, perhatikan peristiwa berikut. 2 buah mobil yang beratnya sama menaiki sebuah bukit sama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi, mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Nah, sekarang kita lihat. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan W dibagi T, di mana P adalah daya dalam
satuan watt ya, satuannya watt, W ini usaha, satuannya joule, T adalah waktu yang diperlukan, satuannya sekon. Atau kita bisa tuliskan P sama dengan F dikali S dibagi T. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa W usaha itu sendiri gaya dikali perpindahan. Selanjutnya ada pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Kalian bisa lihat di sini ada contohnya sebuah gunting. Ya, gunting ini memerlukan satu gaya untuk bekerja, yaitu untuk menggunting suatu benda. Pada prinsipnya, pesawat adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha. Pesawat sederhana ya, dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Contoh dari pesawat sederhana itu untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi. Digunakan pesawat sederhana yaitu katrol dan bidang miring. Seperti tadi sudah dijelaskan pada peta konsep bahwa pesawat sederhana ada 3, tuas atau pengungkit, katrol, dan bidang miring. Nah, di sini adalah contoh dari bidang miring. Seseorang anak menaikkan sebuah benda yang berat menggunakan bidang yang miring. Kemudian di sini ada seorang anak sedang menimba air di sumur ya. Di sini prinsip yang digunakan adalah katrol pada timba tersebut. Kita pelajari lebih lengkap ya. Tuas atau pengungkit bisa dituliskan persamaannya W kali L ya. Ini L, B sama dengan F dikali LB. Mohon maaf. W dikali LB sama dengan F dikali LK. Ini L ya, adik-adik. L. Nah, supaya tidak keliru itu L bukan I. Semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya kuasa. Kalian bisa lihat di sini ada sebuah gambar pengungkit ya, ada batu, kemudian ada tongkatnya untuk mengangkat sebuah batu. Ini ada gayanya ya, gayanya ke bawah. Jika ada gaya ke bawah atau kuasa, sehingga batu ini akan terangkat ke atas. T ini adalah titik tumpu ya. Di sini dijelaskan bahwa TB titik beban, di sini T itu titik tumpu, sedangkan TK adalah titik kuasa. W adalah beban, F adalah gaya kuasa, sedangkan LB lengan beban, lengan pada beban, LK lengan pada kuasa, dihitung dari titik tumpu. Untuk keuntungan mekanis dari tuas atau pengungkit itu sendiri, kalian bisa lihat di sini bahwa W dibagi F sama dengan LK dibagi LB. Ingat ya adik-adik, ini adalah L. Ini saya tuliskan L. Nah, di mana semakin panjang lengan kuasa, maka semakin besar keuntungan mekanis. Semakin mudah pekerjaan dilakukan juga ya. Jadi kalau misal kalian tadi melihat di sini, ini jika semakin panjang itu akan semakin ringan ya. Semakin mudah memindahkan suatu benda. Oh ya, ini bisa dilihat di sini ya, jika lengan kuasanya semakin panjang ya, maka bebannya akan lebih mudah dipindahkan. Tuas atau pengungkit itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja? Tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga ya. Tuas ini sama saja pengungkit ya adik-adik. Kita jelaskan satu persatu. Tuas atau pengungkit itu sendiri, tuas pertama, titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Contohnya ada gunting. Nah, di sini gunting ini, tengahnya ini sebagai titik tumpu, tumpuannya.
Di sini beban ya, bagian untuk memotongnya adalah beban. Kenapa di sini beban? Karena benda yang digunting kan di bagian sini nih. Ini bebannya. Kuasa. Kenapa kuasa di bagian tempat jarinya? Karena kita kan menggunakan gayanya di sini ya. Gaya yang diberikan pada titik kuasa. Bisa digambarkan seperti ini. Jenis kuasa pertama ya, tuas jenis pertama ada lengan kuasa, titik tumpu, dan titik beban. Titik tumpu kita simbolkan T, titik kuasa kita simbolkan K, titik beban kita simbolkan B. Oke, paham ya sampai sini? Biar lebih mudah, di sini kan disingkat T, ada K, ada B. Untuk tuas jenis pertama, titik tumpu yang berada di tengah. Selanjutnya, untuk tuas jenis kedua. Gambar apa ya ini? Beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya, membuka tutup botol. Kalian bisa perhatikan di sini ya. Ini T titik tumpu, B bebannya. Bebannya kan di sini nih. Ini kan bukanya di sini. Sedangkan K ini kuasanya ya, gaya yang diberikan di tangan di sini. Atau kalian bisa lihat di sini ada angkong. Ada kuasa, beban, dan titik tumpu. Titik tumpunya pada apa? Bannya ini pada ban. Di sini kan ada tengah-tengahnya ya di roda. Kemudian bebannya di tengah, kuasanya di atas. Ini tangannya kita mendorong benda ini, angkong. Bisa diilustrasikan bahwa beban berada di antara kuasa dan titik tumpu ya. Seperti ini ya, ada T, B, dan K. Untuk yang selanjutnya ada tuas jenis ketiga. Untuk ketiga ini, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contohnya adalah sekop. Kalian bisa lihat seorang anak sedang menanam tanaman. Di sini bebannya berada di paling bawah, ya. Kemudian titik kuasanya berada di tengah-tengah. Ini kaki. Kakinya kan di sebelah tengah sini ya. Gaya yang diberikan di tengah sini. Kemudian titik tumpunya adalah tangannya ya. Contoh lain adalah staples. Ya. Apa ya bahasa Indonesianya? Staples di sini bebannya di sebelah pinggir, ini bebannya untuk menyetaples, kemudian kuasanya berada di tengah karena gaya yang diberikan di tengah di sini, sedangkan titik tumpunya di ujung. Bisa dipahami ya, saya ilustrasikan bahwa ini ada beban, kuasa, dan titik tumpu ya. Jadi kuasanya yang berada di tengah. Dari 3 jenis tuas tadi, di sini saya simpulkan bahwa tuas jenis pertama titik tumpunya yang di tengah T. Tuas jenis kedua bebannya yang di tengah B. Tuas jenis ketiga K-nya yang di tengah. Kalian bisa ingat-ingat dengan TBK. Tumpu, beban, kuasa. Jadi yang di tengah untuk tuas pertama tumpu, tuas kedua beban, tuas ketiga kuasa. Jadi TBK. Ya, paham sampai sini? Kalau misal sebelah kanan kirinya ini bisa kebalikan, tidak selalu bebannya yang sebelah kiri ya, bisa saja bebannya di sebelah kanan. Jadi untuk yang di kanan kiri itu bukan sebagai patokan. Yang sebagai patokan adalah yang tengah. TBK. Paham ya? Sampai sini kita lanjut. Untuk bidang miring. Bidang miring ini keuntungan mekanisnya, bagaimana cara mencarinya? Nah, KM ini sama dengan W dibagi F sama dengan S dibagi H. Di mana W ini beban ya, gaya beratnya, F adalah gayanya yang diberikan, sedangkan S adalah perpindahannya. Kalian bisa lihat gambar di sini, ini S-nya. Kemudian ada H. H adalah tingginya, tinggi dari bidang miring tersebut.
Keterangannya di sini sudah dijelaskan tadi sama saya ya. Bebannya W, S panjang bidang miring, F adalah gayanya yang diberikan, gaya kuasa, sedangkan H tinggi bidang miring tersebut. Jadi semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasa, semakin kecil keuntungan mekanisnya. Seperti itu ya. Kemudian contoh dari bidang miring. Di sini ada apa? Tangga ya. Tangga pada sebuah rumah ya, tangga di rumah ini. Kemudian ada seorang yang sedang mendorong peti menuju ke truk pakai papan yang miring. Petinya didorong. Kalau misal semakin tinggi, berarti keuntungan mekanisnya semakin kecil. Kemudian ada jalan yang berliku. Jalan berliku nanjak ini biasanya berada di area pegunungan ya. Di area pegunungan jalan dibuat berliku dan menanjak. Kenapa? Agar kita lebih mudah, lebih ringan dalam menaiki sebuah kendaraan. Misal nih, kalian naik motor, kemudian jalannya lurus, nanjak, otomatis kemungkinan tidak kuatnya, motornya itu tidak kuat, itu sangat besar. Tapi kalau misal miring, berkelok, nanjak, itu bisa meringankan suatu pekerjaan ya. Jadi agar kita tidak merosot, istilahnya seperti itu. Selanjutnya ada skrup, pisau, kapak, dan alat pahat. Ya, ini salah satu, ini adalah beberapa contoh dari bidang miring. Kemudian ada mata bor. Mata bor itu mana ini nih? Ini kan bentuknya seperti skrup. Lanjut pada katrol. Katrol dapat merubah arah gaya. Nah, katrol ini dibagi menjadi 3 bagian seperti tadi sudah dijelaskan. Ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Katrol tetap ini gambarnya seperti ini yang pada timba. Kemudian untuk keuntungan mekanis katrol tetap, LK dibagi LB. Ya, lengan kuasa dibagi lengan beban. Ini L ya adik-adik, sama dengan 1. Ya, kenapa 1? Karena panjangnya sama. Otomatis talinya ini sama, kanan dan kiri. Titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Nah, ini titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Sedangkan untuk katrol bergerak, contohnya seperti ini, kebalikannya. Keuntungan mekanisnya adalah lengan kuasa dibagi lengan beban, ya, di mana sama dengan 2. Lengan kuasanya lebih panjang daripada lengan bebannya. Ini lengan beban. Beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Ini beban berada di antara kuasa dan titik tumpu. Yang terakhir ada katrol ganda. Ya, ini katrol ganda gabungan antara katrol bergerak dan katrol tetap. Keuntungan mekanisnya dihitung dari jumlah tali. Kalau ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Gabungan katrol tetap dan katrol bergerak itu katrol ganda. Paham ya? Kita lanjut. Roda gigi atau gear. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Untuk efisiensinya sama dengan output bermanfaat dibagi input total. Contohnya pada sepeda, gear pada sepeda di sini ya. Ini ada untuk tempat rantainya. Ini juga ya contohnya pada sepeda. Untuk selanjutnya ada pesawat sederhana dalam sistem rangka. Kalian bisa lihat ini leher ya, kepala leher. Di sini ada beban ya, bebannya ini pada dagu. Ini kita mengunyah. Kemudian kuasanya bagian belakang, titik tumpunya di bagian tengah. Ini pada kepala. Bisa diilustrasikan seperti ini ya, seperti gambar yang tadi sudah dijelaskan pada tuas. Tumpu berada di antara beban dan kuasa. Ini titik tumpunya di sini nih.
bagian telinga. Kemudian untuk tuas jenis kedua bisa dimisalkan pada kita sedang berlari, bermain bulu tangkis ya, di mana kuasanya adalah di tungkak, di ujung, bebannya berada di tengah kaki, sedangkan titik tumpunya berada di depan. Jadi ketika kita jinjit ya, titik tumpunya berada di depan. Yang terakhir di sini tuas jenis ketiga. Contohnya ketika kita mengangkat sebuah benda menggunakan tangan. Ya, titik tumpu, kuasa dan beban. Jadi kuasanya berada di antara titik tumpu dan beban. Kuasanya di bagian atas ya, ini di bagian otot bicep. Bisa dipahami ya adik-adik? Ya, silakan kalian bisa kerjakan latihan soalnya. Nanti saya akan berikan video lagi terkait dengan pembahasan soal dari tuas atau pengungkit, bidang miring, serta katrol. Jika kalian ingin bertanya, kalian bisa chat di kolom komentar atau chat di sosial media saya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.